Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, kita masih berbicara tentang kedatangan Tuhan. Tetapi yang jauh lebih penting daripada kita itu mempermasalahkan kapan Tuhan datang, karena sudah dikatakan bahwa tidak seorang pun yang akan mengerti dan tahu akan hari dan saatnya, maka yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut, menyongsong akan kedatangan Tuhan kita, Juru Selamat kita. Saudara, saya ingin ngajak Anda untuk melihat pengajaran Tuhan Yesus tentang kedatangan dirinya, kali yang kedua, di Lukas pasal 21. Ya, kita akan ambil beberapa ayat saja. Ayat yang ke-25, saudara, dari Lukas 21. Judul perikopnya Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ayat 25, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Jadi ada tanda di sana. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Deru dan gelora laut. Ya, kita sudah mengalami tsunami yang begitu menakutkan, saudaraku. Jadi kalau apakah manusia itu takut dengan tsunami? Jawabnya ya, karena sudah pernah mengalami ya. Dan bingung menghadapi tsunami tersebut, deru dan gelora laut. Ya, itu saya tafsirkan itu tsunami, saudaraku. Nah, kemudian ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Nah, ini kalau direnung memang sekarang ini penyakit macam-macam itu kalau dibawa ke dokter, dokternya cuma bilang, ini bapak ini atau ibu ini sebetulnya sakitnya karena pikiran, ya karena cemas. Ya. Jadi kekhawatiran yang berlebih-lebihan akan masa depan, kemudian menimbulkan sakit penyakit macam-macam. Ya, jadi kematian karena ketakutan dan kecemasan. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, ini adalah bahasa Alkitab. Dan sekarang masuk ayat 27, ini menarik, saudaraku. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia ini mengacu pada Tuhan Yesus. Orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi ini kedatangan Tuhan, saudaraku ya. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, yang disaksikan oleh murid-murid, pada waktu itu dua manusia yang berjubah putih, yang kita tahu itu adalah malaikat Tuhan, berkata, seperti dia kau lihat naik, nanti dia akan turun. Jadi memang akan terjadi, saudaraku, peristiwa seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 27 ini. Ayat 28, apabila semuanya itu mulai terjadi, nah ini mengacu kepada pengajaran Tuhan sebelumnya. Ya, ada penyesatan, kemudian ada gempa bumi, ada perang dan sebagainya, kemudian runtuhnya Yerusalem, dan ayat 24 itu khas khusus dikatakan bahwa sampai genap zaman bangsa-bangsa yang menguasai Yerusalem. Nah, itu sampai di situ. Ini semua adalah bicara tentang tanda-tanda akhir zaman yang ada di bumi. Kan saya berkali-kali sampaikan bahwa kalau kita mau tahu tentang akhir zaman atau waktu ini sebenarnya waktu apa gitu ya, waktu sudah dekat atau masih jauh dengan Tuhan akan datang, itu kita ini sebenarnya bisa melihat dari tiga. Satu, dunia, dua, gereja, dan yang satu lagi adalah Israel. Dan Israel ini pun dibagi menjadi terbentuknya negara Israel, kemudian Yerusalem, kota kudus, dan yang ketiga berdirinya Bait Allah. Nah itu, saudaraku. Nah kalau sekarang kita melihat gonjang-ganjing yang terjadi di tanah perjanjian, di umat Yahudi, orang-orang Israel, ya itu adalah tanda yang tidak bisa dibantah. Ya. Itu, saudaraku. Apabila semuanya itu mulai terjadi, ayat 28,
bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jadi inilah waktunya kita bangkit, ya, secara rohani gereja Tuhan bangkit, dan kita mengangkat wajah kita, menatap kepada Dia yang mengasihi kita, Tuhan kita, Allah kita. Sebab apa? Sebab penyelamatan kita sudah dekat. Jadi itu semua tanda-tanda perang, semua terjadi gempa bumi sana-sini, kemudian ada aniaya dan sebagainya. Ini waktunya, saudaraku, kita memandang kepada pengharapan yang kita nanti-nantikan. Ya, itu, saudara. Kemudian ayat berikutnya Tuhan berbicara tentang bangsa-bangsa akan bangkit. Dan itu memang bersamaan, saudara, karena dikatakan ayat 29, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Jadi di versi Lukas pohon ara dan pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Ini nubuatan dari Tuhan Yesus yang berbicara nanti akan ada bangkitnya bangsa-bangsa. Indonesia merdeka tahun 45. Yang bersamaan dengan Indonesia, negara-negara Asia kan pada merdeka satu-satu, saudaraku. Ya, kemudian di Afrika juga. Nah, salah satu yang jadi tanda menggenapi akan ayat-ayat ini adalah Israel merdeka 14 Mei 1948. Pohon ara. Kalau pohon yang lain-lain itu pada waktu usai Perang Dunia Kedua itu, saudaraku, terjadi ini kemerdekaan, demi kemerdekaan dari bangsa-bangsa. Nah, disitulah pohon-pohon itu bertunas, saudara. Ini musim panas sudah dekat, ya. Nah, sekarang saya ingin masuk dalam nasihat praktis. Ini saya merenungkan dan saya gentar, saudaraku, dengan ayat-ayat ini. Ayat 34. Jagalah dirimu. Jadi kita harus menjaga diri supaya hatimu, hati itu adalah pusat hidup kita. Ya, dari hati ini mengalir aliran kehidupan. Hidup kita itu ditentukan oleh hati kita kemana. Jagalah dirimu supaya hatimu, supaya apa? Hatimu jangan syarat-syarat itu dipenuhi, dikuasai, begitu ya. Oleh 3 hal, saudaraku. 1, pesta pora. Apa artinya pesta pora, saudaraku? Pesta pora ini adalah gambaran dari kehidupan, kegiatan dalam kehidupan yang ngumbar hawa nafsu. Pesta pora, bukan sekedar pesta. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus banyak memberi contoh-contoh perumpamaan tentang pesta, pesta kawin dan sebagainya. It's okay. Tapi pesta pora itu beda. Pesta pora itu adalah bersenang-senang dengan melampiaskan hawa nafsu untuk memuaskan akan hawa nafsu. Itulah pesta pora. Jangan sampai hati kita dikuasai, dipenuhi dan syarat itu, saudaraku, syarat itu penuh sampai kita nggak berdaya dengan pesta pora dan kemabukan. Saudara, kemabukan jelas kita sebagai anak-anak Tuhan kita nggak boleh mabuk, ya, minum minuman keras sampai mabuk, nggak boleh, saudaraku. Itu jelas. Jadi kalau ada saudara yang masih sering mabuk, cepat bertobat, saudara, karena ini akhir zaman. Nah, tapi kemabukan itu bukan hanya minuman keras. Bukan karena minuman keras saja. Kemabukan itu adalah gambaran di mana seseorang, orang mabuk itu, saudaraku, itu kehilangan akan akal sehatnya. Kehilangan akan kejernihan di dalam berpikir. Kehilangan kesadarannya. Nah, ini yang harus dijaga, saudara. Jadi jangan sekali-kali kita ini sampai hilang akal, hilang akal sehat. Betul-betul kita kehilangan kejernihan dalam berpikir. Itu orang mabuk kan gitu, saudaraku. Dia nggak tahu apa yang dia perbuat.
Sebab mabuk itu menimbulkan hawa nafsu. Makanya pesta pora dan kemabukan ini dekat, saudara. Nah, apa saja yang bisa membuat orang akhirnya menjadi terlena dan tidak sadar diri lagi? Mabuk kekuasaan, saudaraku. Mabuk kedudukan, mabuk popularitas, sanjungan dan pujian, mabuk. Apalagi, saudara, banyak. Ada juga yang mabuk dengan harta kekayaan. Budaya kekayaan itu kan keserakahan, saudaraku ya. Mabuk karena serakah, dia akhirnya dia tenggelam di dalam mencari akan kekayaan, dan dia mabuk di sana. Mabuk kesuksesan juga ada, saudaraku. Termasuk sukses di dalam pelayanan jangan sampai memabukkan kita. Orang mabuk itu udah nggak jernih lagi pikirannya. Dan itu banyak terjadi, saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang awalnya sederhana, dia dipakai Tuhan, dan tentunya ketika dipakai Tuhan fasilitas lengkap, orang-orang memuliakan, orang-orang memuji, orang-orang menyanjung, karena dia dipakai oleh Tuhan, dia lupa diri, mabuk. Nah, ini berbahaya, saudaraku. Apakah tidak ada contoh dari hamba-hamba Tuhan yang ketika diangkat oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan luar biasa, dia tidak mabuk? Oh, ada, saudaraku, ada. Nah, kita cari yang seperti itu, yang tidak mabuk, tetap dia merendahkan diri, merendahkan hati. Saya suka dengan perjalanan pelayanan dari Reinhard Bonnke. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Memang ya sepertinya ada duri dalam dagingnya. Di akhir hidupnya Tuhan izinkan dia menderita sakit, ya sampai dia di kemo, rambutnya gundul, tapi dia tetap melayani Tuhan di hari tuanya, dan akhirnya dia meninggal karena sakit. Ya, memang tidak diberitakan, tapi menurut banyak orang dia kena CA, saudaraku. Nah, ini cara Tuhan untuk menyempurnakan hambanya supaya dia tidak sampai lupa diri gitu. Dan dia memang orang yang rendah hati, saudaraku ya. Saya pernah dengar ketika almarhum Reinhard Bonnke ini mau melayani di satu gereja, itu diperkenalkan. Mari saudara kita beri tepuk tangan, kita beri aplaus, sambutan yang meriah kepada hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan gitu ya. Kemudian jeng, jalan ini Reinhard. Kemudian Reinhard melihat, ya, dia orangnya kan kalem saudaraku ya, dan lembut dia orangnya. Dia lihat, kemudian dia berkata, Anda salah. Tidak ada kemuliaan bagi Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke bukan siapa-siapa. Hanya Yesus yang layak terima segala hormat dan pujian. Ya semuanya agak malu saudaraku, karena itu kebiasaan. Saudaraku, apakah menghormati seorang hamba Tuhan itu salah? Tidak, tapi hati-hati. Kalau kita menghormati, akhirnya bukan sekedar menghormati, tapi justru mengkultus individukan, itu berbahaya. Sepertinya ya kalau di kerajaan Inggris kan the king can do no wrong gitu ya. Nanti ini my pastor can do no wrong, itu bahaya sekali. Dia manusia kok bisa salah, saudaraku. Nah, hamba Tuhannya kalau bisa seperti Reinhard Bonnke, waspada, dia nggak pernah bisa dibikin mabuk oleh elu-elu dari jemaat, dari orang-orang yang mengagumi dia. Saya sangat kagum, saudara, siapa orang yang bisa dipakai Tuhan dalam semalam 1.100. 1.100.000. Aduh, 1,1 juta jiwa terima Yesus. Kalau bukan orang dahsyat ini kan enggak mungkin ya. Tapi toh dia yang dipakai Tuhan dalam kesembuhan ilahi, dia meninggalnya juga karena sakit. Jadi it's okay, itu bagus. Bahwa kalau aku lemah, aku kuat. Dalam kelemahan, kuasa Tuhan bekerja sempurna. Ya. Kemabukan. Serta, nah ini yang ketiga. Ya. Jadi 1, pesta pora, 2, kemabukan. Jangan sekali-kali mabuk dengan pujian. Yang ketiga, kepentingan-kepentingan duniawi. Saudaraku, saudara, jangan berpikir bahwa kepentingan duniawi ini semua yang jelek-jelek gitu ya. Semua yang
nggak bagus, yang duniawi gitu ya, yang istilahnya hal-hal yang nggak rohani, yang nggak bener gitu. Enggak loh saudaraku. Duniawi di sini termasuk hal-hal yang oke, ya, misalnya bekerja. Ada orang itu dia giat bekerja sampai dia workaholic gitu. Ya, workaholic itu jadi kecanduan kerja gitu. Dia kerja. Itu kan bagus, dia rajin kan. Tetapi kerja itu kan perkara-perkara yang pada suatu saat akan selesai, akan berhenti. Yang dia kerjakan itu pada suatu saat akan berhenti. Kecuali dia bekerja untuk hal-hal yang kekal sifatnya. Jadi segala sesuatu, kalau kita mau tahu itu termasuk golongan duniawi atau bukan duniawi di mata Tuhan, saudara perhatikan dampaknya. Dampaknya itu kekal atau sementara, itu duniawi. Nah, perkara-perkara yang duniawi ini, kepentingan yang duniawi, yang sementara, yang bisa selesai, itu jangan sampai menguasai kita. Kita harus sadar kok, jabatan apapun juga pada suatu saat akan selesai. Ya taruh kata ini presiden gitu saudaraku ya. Presiden ini kan presiden siapa saja itu kan selama dia memegang tampuk kekuasaan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dia kan berusaha mempertahankan akan kepresidenan. Ada yang mau menggoncang, ada yang memfitnah dan sebagainya. Ini kan demokratis ya katanya ya, orang semua boleh mengkritik. Nah, dia bertahan, dia pakai cara bagaimana dia bertahan. Tapi saudara perhatikan, hal kepresidenan, jabatan kepresidenan pada suatu saat akan selesai. Ya kan? Jadi seperti itulah Anda yang punya jabatan apapun, yang memperjuangkan sesuatu apapun, ingat bahwa kalau itu bukan sesuatu yang bernilai kekal, yang bernilai kekal cuma satu, yaitu apa yang menjadi kehendak Tuhan yang Anda lakukan. Nah, untuk itu butuh kepekaan, saudaraku. Kita butuh doa, kita butuh pimpinan Roh Kudus, butuh firman Tuhan untuk menuntun kita pada segenap kebenaran. Apa yang harus kuperbuat Tuhan, itu harus ada nilai kekalnya. Meskipun seakan-akan itu hal-hal yang praktis yang harus kita kerjakan. Itulah kepentingan-kepentingan yang bukan duniawi. Nah, ada 3, jaga dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Kemudian dilanjut, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba. Hari Tuhan itu artinya satu hari di mana Tuhan melaksanakan akan apa yang menjadi kemauannya. Ini waktuku gitu ya, Tuhan berkata, aku sudah tiba pada waktuku. Jadi Tuhan ambil alih semuanya, kemudian berkata harus terjadi. Itu hari Tuhan. Termasuk kedatangan Tuhan kali kedua juga hari Tuhan. Kehancuran dunia itu hari Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, hari Tuhan. Semuanya hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan melaksanakan akan segala keputusannya. Waktu di mana Tuhan melaksanakan segala firman-Nya. Nah, hari Tuhan itu jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi seperti ikan yang terperangkap oleh jaring, oleh jala. Saudara, jangan sampai. Nah, ini menarik untuk direnung. Jadi rupanya hari Tuhan yang kita tahu bahwa itu adalah rencana dan ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat, yang harus terjadi atas dunia ini, itu bisa jadi jerat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang hatinya syarat dengan pesta pora, kemabukan, dan kepentingan duniawi. 3 ini. Mereka jadi jerat. Hari Tuhannya itu jadi jerat. Nah, Tuhan mengingatkan supaya hari Tuhan bukan jadi jerat, tapi malah jadi itu kesukaan, karena hari penyelamatanmu sudah dekat. Itu tadi ya, ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah. Itu hari kebangkitan buat kita. Dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah
dekat. Saudara, kita ini diselamatkan karena apa? Karena iman. Itu roh kita diselamatkan. Keselamatan jiwa kita, itu pikiran kita, emosi kita, keinginan kita, diselamatkan melalui apa? Proses. Proses di mana kita kehilangan nyawa, maka kita akan memperolehnya. Nah, itu pergantian ya. Kalau hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku, itu kan proses di jiwa kita. Jadi kita ini sudah bukan aku Tuhan, tapi Engkau. Ya, kita meletakkan keinginan kita, cita-cita kita, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Pikiranku ngomong ini benar Tuhan, ini harus begini-begini, tapi Tuhan ngomong enggak, kamu harus nurut. Ya sudah. Ini proses, saudaraku. Jadi roh diselamatkan karena apa? Percaya. Oleh kasih karunia dan kita sambut dengan iman kita, beroleh selamat. Keselamatan jiwa proses. Rela apa enggak? Rela apa enggak? Ini bargain, ya sudah bargaining ya. Kita tukar-menukar gitu ya. Apa yang kita serahkan itu Tuhan gantikan dengan yang baru. Terus diperbaharui dari hari ke hari ya. Kemudian yang ketiga, hari penyelamatan apa yang dimaksud? Tubuh. Tubuh kita ini kan corruptible, saudaraku. Tubuh kita ini kan binasa, betul ya? Jadi tubuh ini akan binasa, tambah tua lah, sakit-sakitan lah. Tubuh ini, saudaraku, yang kadang-kadang sulit diajak untuk hidup suci gitu ya. Mauku gini tapi tubuhku ini kok gitu. Tubuh ini butuh penyelamatan. Keselamatannya terjadi kapan, saudara? Pada hari Tuhan. Nah, itu saya tafsirkan itu hari pengubahan tubuh atau hari pengangkatan yang bersamaan dengan hari kebangkitan orang mati. Agak mendalam di sini, saudara ya. Saya akan jelaskan di 1 Korintus 15. Oke, ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi tidak bisa, saudaraku, ini tubuh kita ini butuh diselamatkan ya. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ini kan binasa, corruptible, saudaraku ya. Menjadi rusak ini, tubuh ini. Ini tidak bisa menerima yang tidak binasa, yang kekal. Ayat 51, nah inilah. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, suatu misteri. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Ayat 52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sangkakala yang terakhir, sebab nafiri atau sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Nah, ini yang pewahyuan yang diterima oleh Rasul Paulus, dia juga tuliskan dengan hal yang sama, dia jelaskan pada jemaat Tesalonika sedikit berbeda ya cara penyampaiannya. Ayat 15 dari 1 Tesalonika 4. Dan ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, ini nafiri terakhir ini ya, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus, jadi yang sudah mendahului kita, mati dalam Kristus, akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup pada waktu kedatangan Tuhan itu, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudaraku, kita ini pada waktu diangkat tentunya harus diubahkan dulu. Kalau nggak diubahkan gimana? Kalau di dalam sebuah ruangan, saatnya tiba, orang-orang mati bangkit, mengenakan tubuh kebangkitan, kemudian
diangkat Tuhan, kita yang masih hidup ya harus diubah dulu, saudaraku. Kalau masih make ini, kita melayang ke atas, kena plafon ya kan, dok gitu ya. Harus diubah dengan tubuh yang seperti tubuhnya Tuhan Yesus, yang tidak dikuasai oleh ruangan dan waktu, gitu ya, kecepatannya tinggi sekali. Nah, itulah yang dijelaskan bahwa hari Tuhan itu datang, kita ini justru akan diselamatkan. Ayat 35, kembali ke Lukas 21 ayat 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Jadi seluruh penduduk bumi akan ngalami. Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi berjaga-jaga, berwaspada, hati-hati, noto urip gitu saudaraku ya. Sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk apa? Luput dari semua yang akan terjadi itu. Jadi bisa luput dari semua malapetaka yang menimpa dunia ini, itu kita harus berjaga-jaga dan berdoa untuk mendapatkan power atau kekuatan tersebut. Kemudian kalimat terakhir ini yang saya ingin tekankan sebagai penutup dari renungan kita. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, rupa-rupanya berdiri di hadapan Tuhan Yesus itu butuh kekuatan khusus, saudara. Untuk itu kita perlu berjaga dan berdoa. Dan sepertinya dua pilihan. Kalau nggak tahan berdiri di hadapan Tuhan, maka akan masuk dalam kesulitan, kesukaran, dan tidak luput dari itu semua. Ini sepertinya penjelasannya ke sana, saudaraku. Ada banyak hal yang kita tidak tahu. Kalau kita bicara akhir zaman, makin mendalam, makin sadar bahwa kita nggak banyak ngerti. Karena firman Tuhan katakan bahwa pengetahuan kita tidak sempurna. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan, akhir zaman nanti, peta zamannya seperti ini, nanti yang terjadi pasti begini, saudara jangan percaya. Salah satu kemungkinannya seperti itu, iya. Sebab ada juga hamba Tuhan yang lain yang juga mengajarkan bahwa nanti begini urutannya, begitu ya. Nanti lain waktu saya akan sampaikan soal pengangkatan itu. Kita harus jujur membedah firman Tuhan dan mengizinkan akan semua akan pengajaran yang disarikan dari firman Tuhan itu disajikan. Karena ini masih merupakan misteri. Kan biar misteri itu menjadi rahasia Tuhan dan kita tetap percaya. Ada hal-hal yang pasti. Pengangkatan itu pasti, saudaraku. Kebangkitan orang mati itu sama dengan pengangkatan ya. Waktunya bersamaan, itu pasti. Tapi kapan itu terjadinya? Apakah kita harus melewati antikris dulu, menghadapi antikris, atau kita disingkirkan dulu? Karena di situ dikatakan luput ya dari semuanya itu, disingkirkan. Ini teori penyingkiran juga ada. Sampai nanti Tuhan datang baru kita menyongsong. Ada yang berpendapat seperti itu, post itu saudaraku ya, post tribulasi. Jadi setelah tribulasi kita dijaga, dilindungi, kita disingkirkan, itu tafsir dari Wahyu 12, saudaraku, disingkirkan. Kemudian sampai Tuhan datang kita menyongsong Dia di angkasa. Tapi ada hal yang pasti. Jadi pengubahan tubuh itu pasti. Pengangkatan itu pasti, hari penyelamatan tubuh itu pasti. Cuma kapan waktunya, itu yang kita harus jujur membedah, nanti lain waktu saya akan sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.